Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herawan MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, juga teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan karunia-Nya, saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Perkenalkan, nama saya Fauziah Nuraini, kelas 1C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan mulai membahas dari perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli bahkan menghasilkan penemuan bahwa bahasa Austronesia itu juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Bukan baru sekarang saja bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Namun, sudah sejak dulu kala, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu. Hal tersebut dibuktikan oleh adanya beberapa prasasti yang ditemukan di daerah-daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu. Sejarah perkembangan bahasa ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, dan Karah Barahi. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah memiliki kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah bahasa daerah di Nusantara ini. Pigafetta yang mengikuti perjalanan Magelhaen mengelilingi dunia ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521 menuliskan kata-kata Melayu. Itu merupakan bukti yang jelas bahwa bahasa Melayu yang berasal dari bagian barat Indonesia pada zaman itu pun sudah menyebar sampai ke bagian Indonesia yang berada jauh di sebelah timur. Demikian juga menurut Jan Huygens van Lieshoten, pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia, mengatakan bahwa bahasa Melayu bukan saja sangat harum namanya, tetapi juga dianggap bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa di negeri timur. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan orang yang tidak dapat atau tidak tahu bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis, karena satu tujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan, yaitu negara Indonesia. Sifat politik ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia memiliki semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman, tahu kan apa aja isi Sumpah Pemuda? Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pada ketiga ikrar tersebut terdapat perbedaan antara ikrar ketiga dengan ikrar pertama dan kedua, yaitu pada kata mengaku dan juga kata menjunjung. Ikrar ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak berarti bahwa bahasa daerah itu harus dihapuskan. Bahasa daerah harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Jadi sangatlah keliru jika ada warga daerah yang merasa malu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan di dalam kegiatan berkomunikasi yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah sebabnya bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan sebagai bahasa persatuan. Teman tahu nggak sih, kenapa bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional? Kenapa bukan bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang jumlah pemakainya hampir seluruh penduduk Indonesia?
Nah, Profesor Dr. Slamet Mulyana mengemukakan beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu merupakan bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarkan di seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Yang kedua, bahasa Melayu itu memiliki sistem yang sederhana, sehingga mudah dipelajari, berbeda dengan bahasa Jawa ataupun bahasa Sunda yang memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Ketiga, faktor psikologis, di mana suku bangsa Jawa dan suku bangsa Sunda dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu. Jika bahasa itu tidak memiliki kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, tentulah bahasa itu tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Pada kenyataannya dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat. Pula Profesor Sujito yang menjelaskan secara sederhana alasan mengapa bahasa Melayu dijadikan landasan lahirnya bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan Nusantara. Hal tersebut tidak terjadi pada bahasa Sunda, Jawa, ataupun bahasa daerah lainnya. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain, meskipun penutur aslinya lebih banyak dari Jawa, Sunda, Madura, dan yang lainnya. Ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya, sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Yang keempat, bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa sehingga mudah dipelajari. Dan yang kelima, bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak ada persaingan antar bahasa daerah. 3 bulan menjelang Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1926, Soekarno dalam pidatonya menyatakan bahwa perbedaan bahasa di antara suku bangsa Indonesia tidak akan menghalangi persatuan. Pada zaman Belanda, ketika Dewan Rakyat dibentuk, yakni pada tanggal 18 Mei 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda yang pada saat itu berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat. Masalah bahasa resmi muncul kembali dalam Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1938 di Solo. Pada kongres itu, ada 2 hal hasil keputusan yang penting, yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam badan-badan perwakilan. Tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan Jepang tidak dapat menggunakan bahasa lain selain bahasanya sendiri. Bahasa Belanda jatuh dari kedudukannya sebagai bahasa yang resmi pada saat itu, bahkan dilarang untuk digunakan. Jepang mengajarkan bahasanya kepada orang Indonesia dan bermaksud menggunakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda. Akan tetapi, usaha itu tidak dapat dilakukan secara tepat. Jepang memilih jalan yang praktis, yaitu memakai bahasa Indonesia yang sudah tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Nah, teman-teman harus tahu nih satu hal, bahwa selama zaman pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di semua tingkat pendidikan. Karena itulah, Jepang terpaksa harus menumbuhkan dan mengembangkan bahasa Indonesia secepat-cepatnya agar pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar. Bagi orang Indonesia, hal itu merupakan keuntungan besar, terutama bagi para pemimpin pergerakan kemerdekaan. Selain itu, semua pegawai negeri dan masyarakat luas yang belum paham dengan bahasa Indonesia secara cepat dapat memahami bahasa Indonesia. Ketika Jepang menyerah, tampak bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan semakin kuat kedudukannya. Berkaitan dengan hal itu, semua peristiwa tersebut menyadarkan kita tentang arti bahasa nasional. Bahasa nasional identik dengan nasionalisme, tekad, dan semangat kebangsaan. Karena bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia pun memiliki kedudukan dan fungsinya. Yang pertama ada kedudukan.
Kedudukan dapat diartikan sebagai status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi dapat diartikan sebagai nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedudukan yang pertama ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia telah dipakai sebagai bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air. Kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Melalui bahasa nasional, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikannya sebagai pegangan hidup. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia dapat menimbulkan wibawa, harga diri, dan teladan bagi bangsa lain. Hal ini dapat terjadi jika bangsa Indonesia selalu berusaha membina dan mengembangkan bahasa Indonesia secara baik sehingga tidak tercampur oleh unsur-unsur bahasa asing. Untuk itu, kesadaran akan kaidah pemakaian bahasa Indonesia harus selalu ditingkatkan. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu. Bahasa Indonesia mampu menunjukkan fungsinya, yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, budaya, dan bahasa ibunya. Hal itu tampak jelas sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda. Dan yang keempat, sebagai alat perhubungan. Bahasa Indonesia mampu memperhubungkan bangsa Indonesia yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa ibunya yang berbeda-beda. Berkat bahasa Indonesia, suku-suku bangsa yang berbeda-beda bahasa ibu itu dapat berkomunikasi secara akrab dan lancar, sehingga kesalahpahaman antar individu ataupun antar kelompok tidak pernah terjadi. Karena bahasa Indonesia pula, kita dapat menjelajah ke seluruh pelosok tanah air tanpa hambatan. Demikian penjelasan saya tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus bangga dengan bahasa Indonesia. Karena dengan cara itulah, kita dapat menjaga martabat bangsa dan negara di hadapan bangsa-bangsa lain. Demikian penjelasan saya pada kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.